Halo teman-teman, hari ini kelompok kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber di mana beliau selain seorang ibu rumah tangga, beliau juga salah satu manajer di salah satu perusahaan konsultan ternama di Indonesia. Nah, teman-teman kita langsung saja wawancarai, siapa tahu bisa menginspirasi kita ke depannya. Nah, selamat sore Ibu. Iya, Sore Bu. Ya, nama saya Dede Andriansa, ini kawan saya. Sofia Iya, Mila Andriani. Nama saya Fiali Rahmanto Putro. Nah, dari profil yang saya baca, Ibu boleh bisa sedikit ini Bu menjelaskan bagaimana karakter di pekerjaan Ibu biar teman-teman aware. Untuk pekerjaan yang saat ini sedang saya jalani ada di bidang freelance jasa keuangan. Ya, jasa keuangannya bergerak di bidang manajemen resiko, yaitu asuransi syariah. Oke. Ya. Nah, jadi teman-teman lebih detailnya Ibu akan menceritakan bagaimana pengalaman atau suka dukanya nanti di bidang ini. Nah, kalau boleh saya menyampaikan pertanyaan, sebenarnya apa sih Bu yang ditawarkan di pekerjaan Ibu ini? Untuk penawaran di bidang jasa keuangan asuransi syariah, kita itu mengedukasi ya, Mengedukasi. bukan menawarkan. Kalau menawarkan sifatnya ada barang. Nah, kita sifatnya mengedukasi. Jadi jasa untuk mengedukasi tentang pengelolaan keuangan. Oh. Ya, setelah mengedukasi barulah sifat kita mengajak. Oke. Ya, jika ini mereka butuhkan dan sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira siapa target atau klien yang ideal untuk di bidang ini, Bu? Untuk targetnya bisa ke masyarakat umum di usia produktif, misalkan si orang ini sudah bekerja. Oh iya. Jadi di masa produktif tersebut bisa di kisaran setelah lulus SMA itu kan bisa aja ada yang bekerja ya, sekitar 19-18 tahun itu kan masa produktif. Ya. Kalau dia sudah bekerja artinya dia sudah bisa menyusun keuangannya. Oh, oke. Nah, lalu kira-kira kapan sih Bu dari kita harus memulai ke bidang ini tuh? Kembali lagi tadi, kapan harus memulai suatu perencanaan keuangan? Yaitu pada saat kita memulai bekerja. Pada saat memulai bekerja, disitulah dimulai untuk bisa merencanakan uang, supaya uang yang ada ini tidak salah gunakan gitu ya, tidak asal menggunakannya, tapi lebih teratur, lebih terbudget, mana yang pokok, mana yang sekunder ya. Jangan sampai mengikuti gaya hidup, akhirnya uang kita nggak tahu kemana. Iya betul. Jadi intinya biar lebih saving ya Bu, Ya, ke depannya. lebih kepada saving pada saat kita sehat walafiat, dan kepada saat kita terjadi qadarullah. Artinya qadarullah kan karena kita adanya di manajemen resiko atas keuangan. Contoh efek dari sakit, ya, kecelakaan, meninggal dunia itu akan berpengaruh kepada keuangan. Oke. Jadi dalam kata lain, dalam bahasa normal itu seperti dana darurat Bu ya. Dana darurat di bidang asuransi. Oh, iya, betul. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu, di mana konsultan keuangan menawarkan layanan mereka seperti apa? Selama ini saya mengedukasi bisa melalui online dan juga melalui offline. Oh, gitu. Kalau ditanya di mana, bisa ke masyarakat di level pekerja seperti di kantor-kantor, di sekolahan ya. Dan itu biasanya saya seringnya ke PNS ya, atau pembisnis atau pengusaha, guru, pokoknya yang memang mereka itu produktif ya, seperti itu Mbak. Kalau boleh tahu dalam bentuk apa ya Bu ya? Kita dalam bentuk edukasi Mbak. Jadi edukasi manajemen resiko, yaitu di bidang asuransi syariah.
edukasinya ya seperti jasa-jasa yang lain, seperti guru itu kan sifatnya mengedukasi. Tapi kita bidangnya itu khususon di asuransi syariah. Jadi memberikan informasi sedetail mungkin dan juga produk-produk yang ada di dalam asuransi tersebut, sehingga masyarakat paham, akhirnya mengambil produk tersebut, program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ini pertanyaan yang selanjutnya, mengapa klien membutuhkan konsultan keuangan? Boleh dijelaskan Ibu kebutuhannya yang seperti apa gitu? Iya. Kenapa mereka perlu? Karena satu tadi ya, mereka itu adalah pencari nafkah. Mereka di usia produktif harus bisa mengelola keuangan sebaik mungkin, terutama buat orang tua, misal di sisi pendidikan atau di sisi pensiun, kesehatan, itu kan semua harus terbagi dalam anggaran-anggaran yang harus disiapkan ya sedini mungkin. Nah, disesuaikan dengan budget yang ada. Nah, dari situ selain menyiapkan uangnya, kita menyiapkan payungnya nih. Jadi asuransi itu sifatnya seperti payung yang dibeli pada saat panas, padahal dipakainya di saat hujan. Tapi ada juga pada saat panas dia pakai untuk melindungi dirinya gitu. Jadi pada saat dia hujan dia udah siap. Contoh misal si A ambil program pendidikan. Seiring berjalannya waktu, maaf ya, orang tuanya meninggal dunia sebab sakit atau sebab kecelakaan. Pastinya pihak istri itu sudah lebih lega hatinya ya, bahwa ada uang yang disiapkan oleh pihak asuransi untuk mengcover, menggantikan income dari orang tuanya, yaitu dari bapaknya atau dari ibunya yang bekerja gitu ya. Minimal Mbak, asuransi itu menambah senyum sedikit ya, karena yang dipusingin saat ini nggak ada pencari nafkah adalah uang gitu. Jadi kita asuransi ini bukan mengcover jiwa, tapi mengcover kepada uang, pengelolaan uang sebagus mungkin ya. Iya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Saya pengen tahu nih bagaimana membangun kepercayaan klien terhadap kita nih. Cara membangun itu yang pasti dimulai dari si marketingnya, dari diri sendiri dulu, dari salesnya gitu lah ya, dari konsultannya. Kenapa? Konsultan yang bisa memberikan edukasi secara baik, benar, transparan, jujur, sesuai dengan rule-nya sebagai seorang konsultan keuangan di bidang asuransi, itu akan memberikan edukasi yang lebih transparan ya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa dibohongi ya, karena banyak beberapa tenaga atau jasa-jasa lain kan nggak transparan. Itu satu dari sisi marketingnya. Yang kedua, sisi marketing harus mengetahui, konsultan ini harus mengetahui program apa sih yang tepat untuk kebutuhan si klien ya. Jangan sampai kliennya butuh pendidikan dikasihnya program yang lain. Dan yang ketiga, after sales. After sales itu artinya pada saat si klien sudah membuat akad sama si konsultannya, konsultan ini harus bisa menjaga kepercayaan di sisi pelayanan. Jadi di sisi pelayanan, di sisi program itu benar-benar sesuai dengan akad awal. Jangan sampai menyimpang dari akad awal. Nah, barulah mereka akan bertanya tentang perusahaan. Biasanya seperti itu. Jadi dilihat dari sisi konsultannya dulu, baru ke perusahaan. Nah, pelayanan inilah yang akan memberikan kepercayaan trust ya dari si klien kepada perusahaan. Jadi jasa dari konsultan sangat berpengaruh untuk membawa nama baik perusahaan. Seperti itu ya Mbak? Iya, iya. Oke, teman-teman, sangat menarik sekali tadi ya, sangat inspiratif juga apa yang sudah dijelaskan dari narasumber kita Ibu Levi Henry sendiri. Nah, pesannya adalah kita sedini mungkin harus bisa mengatur keuangan kita untuk
untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, salah satunya adalah dengan asuransi atau supaya mengontrol gaya hidup kita. Tapi dari ibunya ada yang mau disampaikan ya Iya, Bu. untuk kita-kita, Buat teman-teman. buat kita-kita yang masih kuliah. Untuk teman-teman yang masih di bidang pendidikan ya, untuk teman-teman yang saat ini masih kuliah, yang masih menuntut ilmu, diharapkan untuk menambah skill ya, menambah wawasan itu bisa diambil dari sistem secara medsos, secara online dan juga offline. Jadi semua yang bisa dikerjakan, kerjakan. Jangan males, jangan mager, karena semakin banyak tantangan ke depan. Dan yang kedua, jangan mengandalkan harus bekerja stay in the office gitu ya. Iya. Karena peluang-peluang usaha itu banyak. Contoh seperti saya, ini kan jasa keuangan ini step by stepnya itu bisa menjadi bisnis sendiri ya, bisa kita sebagai ownernya hanya di bawah naungan perusahaan. Nah, terbukalah wawasan sejak kuliah, carilah informasi-informasi di bidang banyak hal. Yang kedua, tambahlah skill itu penting karena masing-masing punya kemampuannya di dalam skill. Terus yang ketiga, jujur ya, harus bisa mengakui diri sendiri ini apa sih yang harus diperbaiki, apa sih yang harus di-upgrade gitu loh. Karena banyak yang berilmu tapi dia tidak bisa membina secara akhlak juga ya. Jadi adab, akhlak, ilmu itu harus ada ya. Kembali lagi, jangan berfokus pada satu pekerjaan yang pengen dituju, tapi berfokuslah gimana mengembangkan diri untuk bisa berbisnis. Nah, salah satu hal yang bisa dijadikan bisnis ke depan itu sebenarnya jasa keuangan. Kenapa? Karena jasa keuangan ini luas. Kalian tuh nantinya bisa menjadi seorang business owner, bisa juga sekolah lagi mengambil financial planner, dan bisa dikerjakan secara online dan offline. Jadi nggak harus stay di kantor, ya, nggak harus stay di kantor tapi dapat rezekinya, gitu. Yang mana yang berkah, ya. Dan kedua, dan seterusnya, kita kalau berada di bidang yang syariah, yang ekonomi syariah sebagai seorang muslim, itu berkahnya nggak cuma ada di dunia, tapi kepada akhirat. Yuk, buat kaula muda jangan sampai ketinggalan. Semuanya bisa dikondisikan. Yang semangat belajar, yang sungguh-sungguh, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh kamu akan berhasil. See you. Oke Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama ya Mas. Semoga manfaat Iya, selalu untuk manfaat sekali. wawancara hari ini, berbagi pengalaman. Betul sekali. Iya. Oke Ibu, terima kasih. Selamat Iya, sore. sama-sama. Sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dina Purnamasari, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, atas bimbingan dan arahannya selama proses penyusunan tugas kami ini. Perkenalkan, kami berasal dari program studi manajemen bisnis UBSI 2025 kelas 643B07. Adapun kelompok 2 kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama ada Bang Dede Adriansyah selaku ketua kelompok 2 kami, dan saya sendiri Nila Andriani sebagai anggota, dan Saudari Kansya Fadila sebagai anggota juga, dan ada Selviana Ciputra sebagai anggota juga, terakhir Fiari Rahmanto Putro sebagai anggota juga. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Memahami Pentingnya Asuransi Kesehatan dalam Perlindungan Sumber Daya Manusia. Topik ini kami pilih karena kami melihat bahwa asuransi kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mendukung produktivitas dalam organisasi.
Pada slide ini kami ingin menyampaikan latar belakang dari makalah kami. Latar belakang dari makalah ini berangkat dari kondisi industri asuransi yang sedang mengalami dinamika cukup signifikan. Saat ini industri asuransi tidak hanya dituntut untuk mengikuti perubahan regulasi, tetapi juga harus cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memahami ekspektasi konsumen yang semakin tinggi. Nah, perubahan ini menjadikan peran manajer keuangan dalam industri asuransi semakin penting dan strategis. Manajer keuangan ini tidak hanya bertugas dalam hal administrasi dan keuangan, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis yang berdampak jangka panjang. Untuk itu diperlukan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang akurat, gunanya untuk mendukung proses rekrutmen dan pengembangan karyawan yang lebih efektif. Selain itu, tantangan di era modern juga menuntut tenaga kerja untuk memiliki kompetensi teknis yang kuat, seperti penguasa sistem keuangan digital dan soft skill, seperti kemampuan komunikasi, analisis, serta kerja tim yang baik. Semua ini menjadi landasan penting dalam perlindungan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui asuransi kesehatan. Pada slide ketiga kami menyampaikan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian kami, yaitu yang pertama, informasi apa yang dibutuhkan untuk menyusun deskripsi jabatan manajer keuangan asuransi. Nah, kami ingin menggali jenis data dan elemen penting yang perlu dikumpulkan agar dapat merancang deskripsi pekerjaan secara tepat, seperti tugas pokok, tanggung jawab, dan kualitas yang diperlukan. Yang kedua, bagaimana merancang kerangka kerja, pengumpulan dan analisis informasi jabatan. Nah, maksud pertanyaan ini mengarahkan kami untuk mencari metode atau pendekatan yang bisa digunakan dalam mengumpulkan informasi jabatan, misalnya melalui observasi, wawancara, atau kuesioner. Yang ketiga di sini ada apa peran asuransi kesehatan dalam meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia. Nah, ini merupakan inti dari pembahasan kami. Kami ingin memahami bagaimana manfaat asuransi kesehatan dapat mendukung kesejahteraan karyawan, meningkatkan loyalitas, serta mendorong produktivitas dan efisiensi kerja di perusahaan. Ketiga rumusan masalah ini menjadi dasar utama dari makalah sekaligus pedoman dalam wawancara yang kami lakukan dengan narasumber seorang konsultan keuangan. Nah, slide berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Dila Fadilah. Dipersilahkan untuk Saudari Dila. Nama saya Kansya Fadilah. Saya akan menjelaskan tujuan dari penulisan makalah ini. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan informasi jabatan manajer keuangan, yang artinya kita menganalisis kebutuhan informasi esensial yang diperlukan untuk menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan manajer keuangan asuransi yang akurat, lengkap, relevan, dan dengan kondisi industri saat ini. Dan kedua adalah merancang sistem pengumpulan informasi jabatan. Artinya adalah merumuskan kerangka kerja yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi jabatan manajer keuangan asuransi dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah mengembangkan strategi
peningkatkan efektivitas rekrutmen, yang artinya adalah mengembangkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas proses pembuatan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan manajer keuangan asuransi agar sejalan dengan tujuan perusahaan dan pengembangan industri. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Di antara lain, yang pertama adalah bagi perusahaan asuransi mendapatkan paduan yang lebih terperinci dan berbasis data dalam menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan manajer keuangan asuransi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang kedua adalah bagi tim HRD atau SDM agar dapat memberikan kerangka kerja yang praktis dan mudah diaplikasikan dalam proses rekrutmen, seleksi, dan pengembangan karir manajer keuangan asuransi. Dan yang ketiga adalah bagi akademisi dan peneliti itu sendiri agar memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan karir di industri asuransi. Berikut adalah presentasi dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami, yaitu Selviana Ciputra. Dipersilahkan. Nama saya Selviana Ciputra dengan NIM 642355170 dari kelas 643B07. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu landasan teori. Landasan teori itu terdiri dari MSDM, yaitu fokus pada efisiensi individu untuk tujuan organisasi. Manajemen keuangan, peran strategi manajer keuangan asuransi dalam pengelolaan dana premi, analisis kinerja, dan keputusan OJK. Teori organisasi, yaitu struktur organisasi. Model kompetensi adalah identifikasi dan evaluasi kompetensi jabatan. Hasil wawancara kelompok kami terdiri dari narasumber, yaitu Ibu Levi S., sarjana ekonomi sebagai konsultan keuangan freelance asuransi syariah. Di usia produktif harus bisa mengelola keuangan sebaik mungkin, terutama di sisi orang tua seperti pendidikan atau kesehatan. Itu semua harus disiapkan sedini mungkin, disesuaikan dengan budget yang ada. Contohnya adalah si A mengambil program pendidikan seiring berjalannya waktu. Orang tuanya meninggal dunia sebab sakit atau sebab kecelakaan, pastinya pihak keluarga sudah merasa lega. Karena ada uang yang disiapkan pihak asuransi untuk menggantikan income dari orang tua. Jadi, asuransi itu bukan mengcover jiwa, tetapi mengcover uang, pengelolaan sebagus mungkin, dan cara membangun kepercayaan klien itu dari mulai diri sendiri dan konsultan yang bisa memberikan edukasi yang baik, benar, transparan, jujur, sesuai dengan relanya. Sebagai konsultan di bidang asuransi yang lebih transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dibohongi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Saya atas nama Fiari Rahmanto Putro akan melanjutkan presentasi, yaitu hasil observasi. Di sini ada 5. Yang pertama, yaitu gap deskripsi jabatan. Ialah belum menyesuaikan kebutuhan teknologi modern. Yang kedua, tentang digitalisasi, yaitu adaptasi belum merata dan pelatihan minim. Yang ketiga, perbedaan kompetensi, yaitu junior fokus teknis dan senior fokus strategis. Yang keempat, warm life interrogation masih terbatas diimplementasikan. Yang kelima, jenjang karir. Jenjang karir itu kurang jelas dalam deskripsi jabatan. Selanjutnya, kesimpulan menurut kelompok kami, yaitu asuransi adalah investasi penting untuk masa depan. Yang kedua, memberi perlindungan terhadap risiko keuangan tak terduga. Yang ketiga, meningkatkan perencanaan keuangan dan ketenangan pikiran. Yang keempat,
semakin dini memiliki asuransi, semakin banyak manfaatnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Teman-teman, untuk sarannya sendiri dari kelompok kami itu yang pertama adalah memiliki asuransi sejak dini sebagai jaringan pengamanan finansial. Maksudnya apa? Nah, di sini maksud dari kelompok kami adalah sedini mungkin kita memiliki asuransi untuk hidup kita, itu meminimalisir nanti kebutuhan di masa tua. Jadi kebutuhan di masa tua bisa dibilang itu 80%-nya itu sudah aman. Jadi sebenarnya asuransi ini memang sangat penting untuk kita ya. Jadi sebisa mungkin sejak dini kita sudah memiliki asuransi sendiri. Nah, yang kedua adalah pilih produk sesuai kebutuhan dan sesuaikan dengan perubahan hidup. Nah, kita memilih asuransi ini itu harus benar-benar terpercaya. Jangan sampai nanti ketika kita butuh, kita itu mengalami kesulitan untuk menggunakan fasilitas asuransi itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah asuransi mendidik disiplin finansial dan meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, sebenarnya asuransi ini tuh sebenarnya mendidik mental kita supaya kita bisa menghemat atau mendidik mental kita agar lebih sehat untuk kedepannya supaya tidak lebih boros. Nah, untuk penutupnya sendiri, asuransi bukan pengeluaran tapi perlindungan dan ketenangan. Jadi daripada kita menghambur-hambur atau menggunakan rezeki kita untuk yang tidak, alangkah baiknya itu bisa dialokasikan untuk ke asuransi, itu sekitar 50 atau 60% untuk kebutuhan di masa tuanya. Dan lalu yang kedua adalah SDM yang unggul terbentuk dari perlindungan dan ketenangan. Jadi seperti yang telah kami sampaikan di awal, sedini mungkin asuransi kita mengenalkan asuransi kepada keluarga kita itu adalah untuk membentuk perlindungan dan ketenangan diri untuk masa depan. Nah, yang terakhir adalah mulailah asuransi dan pengembangan dini sejak sekarang. Jadi inilah waktu yang tepat, inilah saat yang tepat di mana sekarang bisa dibilang kesehatan mulai sangat mahal, mulai susah. Jadi asuransi sangat penting untuk kehidupan kita atau keluarga kita. Nah, mungkin itu aja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita bisa koreksi lagi, kita bisa belajar sama-sama lagi, kita bisa mengkaji lagi. Mungkin jika ada yang kurang berkenan atau kurang setuju, kami masih dalam tahap proses belajar. Mungkin nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Itu adalah dari kelompok kami dari penyampaian materi tersebut. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi kami bisa menginspirasi kalian semua. Bye-bye. Assalamualaikum.